Haleluya. Puji Tuhan. Saya buka masker karena sudah di. Saya senang boleh berada di tengah-tengah perhimpunan jemaat Tuhan dan umat Tuhan yang saya percaya diberkati oleh Tuhan. Memang untuk datang ke sini itu disampaikan oleh banyak orang itu sulit atau sukar. Cuma saya pikir saya sudah punya tiket. Nanti kalau dibatalkan sayang juga ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan mengantar saya ke sini untuk dapat bersekutu dan membagikan berkat-berkat ilahi kepada kita sekalian. Dan memang betul waktu proses check-in, saya berada pada line yang hampir satu jam itu nggak bergerak sudah. So yang di depan itu diteliti begitu rupa yang karena saya harus naik pesawat lewat Dubai karena Emirates. Ya, sedangkan Dubai itu sekarang itu terlalu ketat, keras, dia tidak mau ada penerbangan dari Indonesia, apalagi kemudian membuat ada orang Indonesia masuk ke Dubai. Maka itu ada proses yang sangat ketat sekali. Akhirnya rupanya itu sekian banyak orang itu yang diproses dicurigai itu digeser dulu, lalu yang lain-lain itu harus termasuk, dan saya punya giliran. Waktu saya punya giliran itu begitu cepat selesai. Ya, selesai hanya tidak butuh 3-4 menit itu sudah beres. Saya masuk dan kemudian waktu terbang terus sampai di Amerika dikatakan bahwa berat juga itu orang Indonesia. Sebab sekarang di Indonesia kan saudara tahu wabahnya, pandemiknya itu begitu tinggi ya, tingkatan pandemiknya, sehingga orang takut kalau kedatangan orang-orang Indonesia. Dan itu saya pikir juga di Amerika pasti mereka takut untuk saya bisa masuk ke sini. Tapi pada waktu saya di proses imigrasi itu cepat, juga cuma satu pertanyaan saya jawab, selesai, dia langsung tinggal di sini. Wah, puji Tuhan. Jadi apa yang dikatakan orang itu sebenarnya tidak betul bagi orang-orang yang saya percaya benar-benar mau diizinkan Tuhan untuk berada di mana-mana. Dan saya percaya itu adalah karena yang saya bawa itu bukan nama saya, tetapi nama Tuhan Yesus Kristus. Memang kalau kita berbicara pada hari-hari ini, kita sedang berada pada satu kondisi atau situasi di mana tidak ada nama yang dapat diandalkan untuk kemudian kita bisa luput dari situasi yang cukup berat. Apalagi kami yang di Indonesia, semua cara sudah diusahakan oleh pemerintah, sampai ganti-ganti istilah dari PSBB, ya, lalu kemudian PPKM darurat, dan sekarang PPKM level 4. Saya kurang tahu apa yang menyebabkan sehingga terjadi perubahan-perubahan dari nama itu. Tapi itu adalah suatu upaya dari pemerintah supaya situasi dan kondisi kita di Indonesia itu bisa segera berakhir. Tapi ternyata situasinya tidak dapat berakhir. Nama-nama itu tidak menjamin untuk kemudian tingkat kematian atau kejangkitan dari virus itu menurun. Itu saya kurang tahu pada hari ini, tapi pada waktu saya datang itu kondisinya itu tetap dalam kondisi yang makin naik dari waktu ke waktu, dan itu menyebabkan orang mencari cara bagaimana supaya bisa luput dari hal tersebut. Nah, saya memang akan secara khusus mencoba menyampaikan kepada kita apabila kita tidak bisa menemukan berbagai nama, ya, nama vaksin. Sekarang nama vaksin ada banyak, ya. Saya divaksin dengan Sinovac, saudara mungkin dengan apa yang banyak itu nama vaksin itu. Saya orang bingung
kamu mau vaksin dengan nama apa deh? Vaksin apa? Jadi itu nama itu seolah-olah menjadi jaminan, ya. Sehingga ada teman-teman kasih nasihat sama saya, bagus kalau vaksin lagi di sini, karena nama vaksin di sini bagus rupanya. Oke lah, terserah. Tapi saya sudah 2 kali vaksin dan sudah dianggap untuk kami di sana selesai. Tapi kalau perlu ada vaksin di sini, ya nggak apa-apa lah. Karena itu orang mencari nama yang paling bagus. Nah, saya akan menyampaikan kepada saudara nama yang memang sudah ada di hati kita. Nama itu coba kita angkat. Coba kita renungkan kualitas dan keajaiban nama itu. Ya, sebab untuk mengatasi berbagai hal yang begitu buruk dan sulit dalam kehidupan ini, kita butuh bergantung mengandalkan nama yang terbaik. William Shakespeare itu seorang pujangga, ya, seorang dramatis juga. Dia mencoba untuk menyampaikan lewat sebuah pertanyaan tentang nama. What's in the name? Ya. What's in the name? Apa arti sebuah nama diterjemahkan ke Indonesia? Kemudian dia melanjutkan itu, that which we call a rose by any other name would smell as sweet as a rose. Dia katakan, oke, pada bunga mawar kita coba namakan dengan nama yang lain. Tetap keharuman dari bunga itu adalah keharuman bunga mawar. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, banyak nama-nama yang mempengaruhi situasi dan pikiran kita. Tapi kalau kita sudah menerima nama Yesus Kristus, maka keharuman dan keajaiban dari nama itulah yang akan muncul dan kemudian akan mengantar kita dari satu keajaiban kepada keajaiban yang lain. Dan memang kalau kita berbicara tentang seorang yang ternama, ya, seorang yang ternama itu dia menjadi orang yang sangat terkenal itu karena dia telah melakukan banyak prestasi, ya, karya-karyanya, kehidupannya. Dari prestasi dan apa yang dia lakukan, dan kemudian dinilai oleh banyak orang, oleh lingkungan, maka namanya terangkat, ya, namanya akan terangkat. Dan memang perlu sekali kalau kita punya nama yang baik, bukan nama yang terangkat, nama besar. Kita juga ingat bahwa nama itu, ya, itu akan menentukan kualitas kita. Disebutkan, ya, harimau itu akan meninggalkan belangnya, gajah akan meninggalkan taringnya. Jadi ada potensi dan kualitas yang sangat luar biasa yang kemudian akan membuat orang akan mengenal. Dan kita sudah tahu bahwa Yesus itu meninggalkan potensi-potensi yang sangat dahsyat, bahkan potensi kekekalan, dan diharapkan itu akan melekat di dalam kehidupan kita, sehingga nama Yesus kemudian itu akan kita andalkan untuk bisa mengatasi berbagai situasi dan kondisi. Nah, kalau kita coba merenungkan tentang apa arti sebuah nama, coba kita sebut beberapa nama. Ya, kita sebut Jeff Bezos. Jeff Bezos itu bosnya Pak Boni itu waktu kerja di Amazon, ya. Kita tahu bahwa Jeff Bezos itu adalah CEO, ya, atau mantan CEO, karena dia baru melepaskan posisinya, ya, dari multinational technology company Amazon. Jadi dia seorang yang hebat yang membangun itu company itu, perusahaan Amazon menjadi begitu sukses dan begitu besar sehingga apa saja yang dijual lewat perusahaan ini laku dan begitu luar biasa, sehingga sampai pada minggu yang lalu namanya itu yang teratas dari segi kekayaan, orang terkaya di dunia, ya, orang terkaya di dunia itu nama itu, sehingga orang sangat benar-benar menghormati beliau itu dalam dunia bisnis.
Saya kira saudara juga kenal nama besar yang lain yang sekarang di Amerika, Joe Biden. Ya, jadi kita tahu presiden saudara yang warga di sini. Presiden saudara, presiden Amerika yang ke-46 yang mengalahkan ya seorang presiden yang sebelumnya itu ya, Om Donald, bukan Donald Mauntu, tetapi Donald Trump itu. Padahal dia anggap bahwa dia akan menang, tapi ini coba jadi namanya naik. Dia berada pada posisi teratas untuk seorang politisi dan seorang pemimpin di negara adik kuasa ini. Saudara juga tentu kenal ada seorang yang naik begitu cepat, Elon Musk. Dia disebut sebagai CEO dari Tesla Motors, ya. Dia melakukan satu revolusi besar tentang transportasi baik di darat, di bumi maupun di luar angkasa. Yang kita tahu kalau di bumi atau di dunia, di tempat kita itu dengan mobil listriknya yang pakai baterai itu yang kemudian membuat dia punya pundi-pundi itu makin penuh gitu. Ditambah lagi dengan SpaceX itu yang mengantar orang-orang ke angkasa katanya untuk tinggal di mana di sana ya. Tapi saya juga punya satu nama yang saya kira saudara kenal persis, itu Joko Widodo ya. Jokowi ya. Jokowi itu tidak pernah gemuk saudara. Saya kurang tahu orang kasih vitamin atau makannya kurang gimana, tapi sampai sekarang begitu. Tapi dia punya nama teratas. Dia termasuk the most popular president of Indonesia. Presiden saya, ya, yang warga negara Indonesia. Kalau saudara masih warga, ya presiden saudara juga. Jokowi, nama, jadi nama itu dulu 20 tahun yang lalu namanya biasa-biasa. Ya, orang tidak pernah tahu dia cuma tukang mebel itu, ya. Tetapi setelah dia berprestasi dan kemudian mengalahkan mereka-mereka di panggung politik, baik di Solo, dan kemudian ke Jakarta, lalu kemudian di Indonesia, wah luar biasa. Saya kira saudara senang kalau berjumpa dengan beliau ya. Kalau lihat ketemu langsung, kalau ketemu saudara tidak pernah kenal, saya pikir orang apa ini? Tapi itu presiden saya, saudara, sangat terkenal itu. Tetapi lebih daripada semua nama yang luar biasa itu, ada seorang nama. Ada satu nama yang sekarang begitu dahsyat itu, dia meledak. Namanya Corona, saudara. Ya. Saya kurang tahu kalau ada di antara saudara yang tidak tahu tentang nama ini, bahaya ini. Ya, Corona. Itu coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Itu menjadi COVID. Jadi Corona itu kemudian menjadi COVID-19. Waduh, dia menghebohkan seluruh dunia, saudara. Dia goncang-gancing istana, ya goncang-gancing pasar-pasar, mal-mal di Indonesia tutup semua itu mal. Ya, maka itu saya tidak bawa banyak barang-barang karena tutup semua itu. Ya, restoran tutup, saudara. Kecuali takeaway, ya. Dan ini yang kita lihat namanya itu begitu luar biasa, sehingga nama ini seolah-olah menelan nama-nama besar yang lain. Dan kalau kita membuka medsos, itu nama itu yang kita baca. Kita lihat di televisi, nama itu yang kemudian dipresentasikan. Nama itu terus menerus itu. Dan sayang sekali kalau 4 nama pertama yang saya sebut itu membuat orang senang itu nama itu. Kalau boleh saya bisa dengan nama itu atau menjadi nama seperti itu. Tetapi kalau nama yang kelima ini itu membuat orang ketakutan, ya. Ketakutan. Saudara pakai mask itu karena saudara takut dengan ini barang ini, saudara. Ya. Kalau saudara berani pakai masknya, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Bahkan nama ini telah menelan nama yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saya ingin supaya saya dapat mengangkat nama yang sebenarnya ada pada kita, supaya kita bisa luput dari berbagai situasi dan kondisi yang kita tidak harapkan. Ya, nama yang saya mau bicara itu adalah nama Yesus Kristus. Nama Yesus.
The name of above every name. Nama di atas segala nama. Kalau kita bicara Yesus Kristus atau Jesus Christ, ya, saya sedikit pakai bahasa saudara, Jesus Christ, maka kita akan mendapatkan good shepherd, gembala yang baik disebutkan. Dia adalah Lamb of God. Dia anak domba Allah yang mati di atas kayu salib. Dia disebut Holy One, Prince of Peace, Mighty God. Bahkan yang lebih luar biasa untuk saudara, dia dikenal sebagai The Redeemer, penebus. Saudara ada di sini karena kehebatan daripada nama ini. Dia dikenal juga sebagai Everlasting Father, King of Kings, Lamb of God, Messiah. Dan yang lebih luar biasa, dia disebut sebagai Immanuel, artinya beserta dengan kita. Saat sekarang nama corona itu seolah-olah itu ada di depan, di kiri, di kanan, di belakang, sehingga kita mau jalan jadi susah. Ya, kita dibatasi. Kalau di Indonesia itu orang sudah ketakutan karena sudah masuk pada level 4 katanya itu PPKM itu, karena Satpol PP itu akan tangkap saudara kalau berkeliaran itu. Saya itu cuma dari rumah dan ke home, ya. Dari subuh sampai sore itu kami ada di sana doa terus, karena memang hanya itu. Ya, saya mau supaya nama ini itu hidup dalam hati saya, supaya saya tidak khawatir dan takut tentang apapun juga. Di samping ada protokol kesehatan yang perlu kita gunakan, seperti saudara sekarang pakai mask itu karena saudara tahu bahwa ada anjuran supaya kita jangan sampai karena kita pikir kita kuat, kita kemudian biasa-biasa saja. Ya. Saya tahu bahwa di Amerika itu banyak sudah lepas mask, itu tidak apa-apalah. Saudara di sini dalam daerah yang mungkin dianggap lebih aman dari tempat-tempat yang lain. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang nama Yesus, kenapa dia sangat hebat dan dahsyat? Sebab nama Yesus itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Namanya itu menyatakan atribut dan karakter Allah sendiri yang ditujukan kepada umat manusia yang mengasihinya. Jadi atribut dan karakter Allah, kita berbicara tentang yang maha kuasa, itu sebagai salah satu atribut dasar. Ya, kita berbicara tentang maha kasih, itu adalah satu atribut daripada Allah. Dia itu oleh Yesus Kristus kemudian dihadirkan, dan saya percaya nama itu dengan atributnya itu ada di antara kita. Dan mari saya mengajak untuk kita lupakan atau singkirkan nama-nama besar tadi yang kita anggap hebat, apalagi nama yang kelima itu, dan kita coba angkat nama Yesus Kristus. Karena dengan nama yang hebat ini maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Coba kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 23, ya. Yohanes pasal 16 ayat 23 dan 24, kita lihat akan ayat ini, ya, nama yang luar biasa. Yohanes pasal 16 ayat 23 dan 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi nama ini memberikan satu jaminan, ya, jaminan yang sangat luar biasa, jaminan yang sangat hebat, jaminan yang sangat agung, supaya kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman seperti yang kita inginkan dan harapkan sebagai anak-anak Tuhan. Dan dikatakan Bapa itu akan mengaruniakan semua yang terbaik untuk kita, asal kita minta dalam nama Dia, nama Yesus. Jadi nama ini memberikan jaminan apa yang kita butuhkan di tengah-tengah situasi sekarang, itu pasti Tuhan akan nyatakan atau kabulkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, disebutkan bahwa Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita jaminan itu. Kalau kita berdoa, mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus memberikan suatu jaminan yang sangat luar biasa.
Juga kalau kita berbicara tentang nama Yesus, itu adalah nama yang begitu mulia dan begitu agung, ya. Nama yang harus benar-benar kita unggulkan. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 8 sampai ayat 10. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Haleluya. Ini yang kita lihat. Jadi kalau Rasul Paulus di sini dia menjelaskan tentang keagungan daripada nama Yesus Kristus itu adalah karena dia sudah mengalami sendiri tentang nama itu, ya, yang disebutkan bahwa dia bukan saja telah naik ke tempat yang paling tinggi di surga, tapi dia juga telah turun sampai pada bagian dalam, bagian bawah dari semua hak yang ada di dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus kita dan mengangkat kita, dan dia naik. Sambil dia naik itu dengan kuasa ilahinya, sepertinya atau seharusnya dia mengangkat iman kita untuk berada melampaui segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Itu sebabnya saya katakan bahwa nama ini yang ada pada kita, yang kita pegang, kita harus imani seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa dia telah naik, ya, sambil dia membawa kita yang percaya kepadanya. Dan waktu dia bawa itu, kita akan dibawa, ya, lebih tinggi daripada segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Maka itu Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11, ya. Saya ingin tetap memberikan ketegasan lewat kebenaran-kebenaran ilahi. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Saudara ada di sini karena nama itu. Dan mari kita melekat pada nama itu. Dengan kita memuji dia, kita menyembah dia, kita berdoa kepadanya, kita bersama-sama dengan nama ini. Dan kita yakin bahwa dia yang memiliki nama di atas segala nama. Dia yang akan membuat segala sesuatu yang kita ragukan, yang kita takutkan, yang ada di hadapan kita, itu harus bertekuk bukan karena kita, harus ditaklukkan bukan karena kita, tapi karena nama di atas segala nama, ya, nama di atas segala nama, nama yang agung dan mulia, yang pasti akan terus-menerus memberikan kepada kita harapan-harapan yang segar, harapan-harapan besar, untuk kita bisa mengalami hal-hal yang sangat mulia dan dahsyat, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat hebat dan luar biasa. Saudara perlu tahu bahwa kalau kita ingin supaya nama ini betul-betul memiliki kuasa di dalam kehidupan kita, itu jangan sampai hanya kita bisa menyebut nama itu, ya. Bukan saja kita kemudian karena kita sebagai orang Kristen kita pikir segala sesuatu itu bisa beres dan bisa selesai. Bukan. Tetapi kalau kita mengaku dia adalah Yesus Tuhan, maka kita harus mengikuti segala ketentuan-ketentuan ilahi. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 19 itu ada kisah di sana tentang anak-anak Imam Skewa, ya. Itu dalam kisah itu disebutkan bahwa mereka itu menjadi orang yang berusaha untuk mencari keuntungan, ya, dan itu mereka menjadi seperti tukang sulap atau orang-orang yang syaman itu yang bisa mengusir roh-roh jahat di antara masyarakat, dan mereka mendapat keuntungan dari cara itu. Dan pada waktu mereka mendengar bahwa Rasul Paulus itu ada di
di Filipi dan di sekitar di sana, dan kemudian orang-orang sakit menjadi sembuh. Pada waktu mereka tahu bahwa kesembuhan itu karena Paulus menggunakan nama Yesus, ya, bahkan ada orang mati bisa bangkit, maka mereka kemudian pikir bahwa nama itu adalah nama besar. Jadi pada waktu mereka berhadapan dengan seorang yang dirasuk setan, mereka ingin seperti membuat orang ini bisa pulih, bisa sadar, dan kemudian bisa mendapat keuntungan dari dianggap mujizat bisa terjadi. Jadi mereka kemudian datang kepada orang ini, itu dalam terkisah dalam Kisah 19 ayat 13 sampai 20. Lalu kemudian mereka mengusir roh-roh jahat, iblis yang ada pada orang ini. Tapi tiba-tiba orang ini berpaling kepada mereka dan berkata, nama Yesus aku kenal, Paulus juga aku kenal, siapakah kalian? Lalu kemudian orang ini itu langsung datang dengan kekuatan ekstra dari kekuatan kuasa setan yang ada padanya, dan kemudian menganiaya dan membuat orang-orang ini itu menderita sampai mereka harus lari dengan bertelanjang karena dirobek pakaiannya, lalu kemudian mereka harus meluputkan diri dan lari. Jadi kita lihat, kita mungkin pikir nama itu hebat, lalu kemudian kita mencoba meminta dalam nama yang sama. Tetapi Tuhan berkata bahwa jangan sampai hanya nama, hanya sekedar nama, tapi mari kita percaya kepada Dia dan kemudian melakukan firman-Nya, maka yakinlah bahwa kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa. Karena kita sangat yakin bahwa nama Yesus itu telah mengalahkan semua kekuatan-kekuatan yang kita takutkan. Antara lain yang ditaklukkan oleh nama itu, kematian, ya, maut. Disebutkan di dalam kitab 1 Korintus bahwa memang dia telah mati dan dikuburkan. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 4. Tetapi dia dibangkitkan kembali sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dia katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Maut, kematian telah dikalahkan. Jadi kalau kita percaya dan memiliki nama ini, maka jangan khawatir tentang ancaman dari corona, ya. Jangan khawatir karena nama Yesus adalah nama yang melampaui kekuatan-kekuatan yang lain. Kita yakin kalau Tuhan belum izinkan kita akan kembali ke rumah Bapa, corona bagaimana hebat pun itu dapat kita taklukkan karena kuasa nama Yesus. Karena dia juga berkata bahwa segala penyakit kita itu dilalukan olehnya. Seperti dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4, di sana dikatakan bahwa dia yang dianggap sebagai yang harus menderita, dia disesah, dia dipukul, dia harus mengalami hal-hal yang sangat buruk. Orang pikir bahwa itu karena dia harus menerima segala tulah, segala hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan umat manusia. Tetapi dia katakan sebenarnya yang dia lakukan itu adalah demi keselamatan kita. Dan disebutkan by his stripes you are healed. Oleh bilur-bilurnya, oleh segala pengorbanan, lewat semua hal-hal yang sangat buruk yang menimpa dirinya, kita disembuhkan. Jadi dia mengalahkan segala hal yang berkaitan dengan semua ancaman-ancaman kesakitan. Tapi juga dia berkata bahwa kita mengalami keselamatan oleh karena nama yang agung, seperti yang dikatakan di dalam ayat Alkitab yang disebut dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Nama ini adalah nama yang agung mulia dan nama yang bisa menyelamatkan. Kita bisa melihat di dalam beberapa catatan Alkitab, dalam kitab Injil, tentang betapa luar biasanya Yesus pada waktu dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dia memang mati di atas kayu salib karena
Dia mau menebus kita, tapi kemudian disebut dia bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian dia melakukan perkara-perkara besar, baik di bumi dan juga di surga, untuk kepentingan kita. Ada begitu banyak tokoh-tokoh hebat. Tadi saya menyebutkan tentang beberapa tokoh dalam dunia bisnis dan politik. Ya, ada juga tokoh-tokoh agama yang luar biasa, yang kemudian mengajarkan kepada umatnya satu kehidupan yang baik, kalau percaya kepada agama yang dia sampaikan. Ya, tokoh-tokoh itu dipuja dan diagungkan. Tapi tokoh-tokoh itu dengan nama-nama besar seperti Muhammad, Siddhartha Gautama, itu adalah tokoh yang sangat luar biasa, berhasil menghimpun pemeluk agamanya itu sangat besar dan luar biasa. Tetapi tokoh itu memang sudah mati, tidak pernah bangkit. Tapi nama Yesus Kristus, haleluya, dia bangkit dari kematian. Dia kemudian menyatakan kuasanya kepada kita, supaya kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang telah melakukan semuanya itu untuk kepentingan kita, lalu sekaligus mengantar kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Injil, catatan tentang bagaimana nama itu yang melekat kepada seorang tokoh yang lahir dari kandungan Maria, yang kemudian namanya memang adalah Yesus. Pada waktu dia kemudian mulai melayani, puji Tuhan, kita bisa menyaksikan betapa luar biasanya. Pada waktu dia berjalan masuk ke kota Yeriko, di sisi jalan itu, kalau saudara baca di dalam Markus pasal 10 ayat 46-52, itu ada orang buta. Orang buta yang bernama Bartimeus. Dia buta sejak lahir, tapi dia telah mendengar banyak tentang Yesus. Dan dia tahu Yesus bukan tokoh biasa. Dia tahu Yesus itu adalah seorang yang memiliki posisi yang sangat unggul dan sangat tinggi. Sehingga pada waktu dia tahu Yesus lewat di jalan di mana dia berada, dia langsung berseru, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia tahu bahwa Yesus yang anak Daud ini itu adalah Yesus yang bukan saja sebagai anak Daud yang biasa seperti Salomo, tapi dia memiliki satu kekuatan sebagai seorang raja di atas segala raja, yang memiliki otoritas yang sangat tinggi atas segala sesuatu yang dialami oleh umat manusia. Maka itu ya, dia terus berteriak, walaupun kemudian para murid Yesus itu berusaha menghentikan supaya jangan dia ribut di sana, ya, karena itu perhimpunan perjalanan seperti agak terganggu karena ini Bartimeus berteriak terus, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Kasihanilah aku. Walaupun dia dihambat, dihalangi, dia terus berseru dan berteriak. Saya kurang tahu saudara sedang mengalami apa pada hari-hari ini. Kalau saudara mau supaya saudara mendapat pertolongan dan mujizat, berseru kepada Tuhan Yesus. Itu adalah jalan yang terbaik. Ini orang ini terpinggirkan, termarginalkan. Orang tidak peduli lagi dengan dirinya. Dia tidak bisa melihat. Maka itu puji Tuhan, karena dia berseru pada nama itu, dan nama itu adalah Yesus. Mendengar seruan yang bertalu-talu dan tidak berhenti. Yesus berhenti dan berkata, "Panggil dia." Haleluya. Saya yakin Tuhan ada di sini. Dia sedang memperhadapkan dirinya dengan kita seperti dia berhadapan dengan Bartimeus. Dan dia bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang aku akan lakukan?" Haleluya. Bartimeus tidak bertele-tele. Dia bilang, "Supaya mataku bisa melihat." Saudara seperti berada dalam kegelapan oleh berbagai hal yang sangat buruk yang mungkin sedang saudara alami pada hari-hari ini. Berserulah kepada nama ini. Nama ini akan stop, berhenti dalam perjalanan di Yeriko. Dan dia bertanya kepada kita sekalian seperti kepada Bartimeus, "Apa yang aku akan lakukan kepadamu?" Tuhan akan melakukan perkara besar. Pada waktu dia mendengar itu pernyataan dari Bartimeus, dia tahu orang ini memiliki iman kepada namanya, memiliki iman kepada pribadinya. Maka itu dia berkata ya di sana bahwa
kembalilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Go, your faith has saved you. Luar biasa. Bukan cuma dia mengalami, ya, matanya dijadikan, tetapi dia diselamatkan. Karena Tuhan Yesus tahu, dia percaya langsung kepada Yesus. Ada banyak kali kita tahu tentang nama ini, tapi pada waktu kita berhadapan dengan situasi yang sulit dan pelik, kita lupa pada nama itu. Tapi hari ini saya mau katakan, berseru kepada nama itu. Maka dia pasti akan melakukan hal yang sangat luar biasa untuk kita sekalian. Saudara juga bisa baca di dalam Alkitab, ada seorang wanita, ya, di kota yang sama, yang berpenyakit lelehan darah 12 tahun. Dan selama 12 tahun itu dia berusaha untuk mencari tabib, mencari obat-obat yang terbaik. Sampai dikatakan, sampai hampir semua hartanya habis ludes karena harus membayar tabib dan membeli obat-obatan. Dia sudah sekarat, tapi dia telah banyak mendengar nama Yesus. Dan kemudian dia dikejutkan karena orang yang bernama Yesus itu lewat di kotanya. Dan dia akan berangkat ke tempat yang lain. Dia langsung mengambil satu keputusan, aku harus datang pada Yesus. Dia tahu nama itu, dan dia mengambil satu tekad, asal ku jamah saja ujung jubahnya. Haleluya. Ini merupakan suatu kualitas kepercayaan yang bukan biasa-biasa. Sebab dia bukan minta supaya orang panggil Yesus datang ke rumahnya karena dia tidak bisa jalan lagi, dia sudah dalam keadaan tidak bisa berdaya. Tapi dia mengambil tekad, dia turun dari tempat tidurnya, dia langsung berjalan, dan dia berhadapan dengan kerumunan yang begitu banyak orang. Dia sudah begitu lemah dan tidak berdaya, tapi dia punya iman, ya, asal ku jamah ujung jubahnya. Haleluya. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Disebutkan di sana, as long as I just touch his garment, I'll be healed. Mari, firman Tuhan berbicara tentang jubah dari Tuhan yang ada di sini. Kita mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita, walaupun kita duduk di tempat duduk kita, mari kita meresponi firman Tuhan bahwa hari ini ada mujizat yang pasti terjadi dalam kehidupan saya. Nama itu luar biasa. Dan orang ini dia bangkit. Dia tidak peduli, mungkin dia jatuh, dia bangun lagi. Dia cari celah-celah dari begitu banyak orang yang berkerumun. Dia punya tekad, I have to touch his garment. Haleluya. Kiranya saudara pada hari ini bukan cuma datang dan duduk, karena ini adalah hari Minggu untuk saudara bisa berbakti. Saya mau katakan, mari kita jamah kebenaran firman Tuhan. Kita minta supaya namanya berkuasa juga atas kita. Dan disebutkan di dalam Alkitab, tiba-tiba dia merasa ada power, ada kekuatan, karena dia berhasil menjamah ujung jubah Yesus. Kenapa dikatakan kuasa itu hebat sekali? Yesus kemudian stop dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Murid-murid bingung, sebab banyak orang itu ada di sekeliling Yesus. Masa Portugis bilang, ini Yesus itu tidak mengerti. Dia serta sontong kiri kanan. Dan orang kemudian dia tanya, siapa doa yang jamah saya? Haleluya. Puji Tuhan. Saya kurang tahu berapa banyak di antara saudara di sini. Sungguh-sungguh. Tapi yang saya tahu, hanya orang yang dengan kualitas iman seperti perempuan ini yang akan mengalami pengalaman yang luar biasa. Tidak semua orang, murid-murid itu ada 12 di sana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi perempuan ini tahu. Haleluya. Yesus berkata, saya rasa ada power yang keluar dari tubuhku. Ada kuasa. Kita undang hadirat Tuhan. Kita ada pada dunia yang makin berbahaya, makin sulit. Dan kita mengalami berbagai hambatan, berbagai kondisi yang sangat buruk. Tapi mari kita menjamah ujung jubahnya. Dan Yesus akan berkata bahwa ada sesuatu yang telah dilepaskan dari tubuhnya, dan ada orang yang menerima berkat. Saya yakin saudara di sini sedang mengalami berkat-berkat yang dahsyat dan luar biasa. Perempuan ini langsung tersungkur dan berkata, akulah dia. Karena dia juga rasa bahwa itu power itu datang pada bagian dalam rongga perutnya dan pada bagiannya sudah begitu rusak pada usus dan sebagainya, dan
tiba-tiba dia rasa ada kuasa yang memperbaiki dari usus, dari tempat-tempat yang rusak itu diperbaiki, dan maka itu dia bilang, aku, haleluya, aku yang telah mengalaminya. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita berdoa kiranya Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara yang ada di Amerika ini, untuk bisa mengalami hal yang sangat luar biasa. Dan pada waktu itu disebutkan bahwa begitu segera pada waktu dia menjamah, itu darah yang tadinya mengalir seolah-olah membuat dia akan tewas pada waktu itu, tiba-tiba berhenti, dan dia mendapatkan satu kekuatan sehingga dia yakin bahwa Tuhan telah melakukan karya besar. Bukan Tuhan yang menjamah dia, tapi dia punya iman yang menjamah jubah Yesus. Ada banyak kali kita minta supaya pastor, gembala itu datang dan berdoa kepada kita supaya kemudian kita mendapat kesembuhan atau pertolongan. Tapi ada ketika di mana mari kita bangkit bersama-sama. Jemaat yang ada di komunitas ini, haleluya, mari kita bangkit pada hari-hari ini, dan jangan khawatir tentang apapun juga, karena kita yakin bahwa Tuhan itu luar biasa. Ada satu contoh yang terakhir yang saya mau katakan, yang banyak kali kita baca, itu pada waktu Petrus dan Yohanes itu berjalan menuju bait Allah. Berjalan menuju bait Allah. Di pintu gerbang indah itu ada orang lumpuh yang 42 tahun atau sejak lahir dia lumpuh. Dan dia sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan kakinya. Maka itu dia mencari sumber-sumber yang dia bisa hidup dengan keluarganya, yaitu dengan jalan meminta sedekah. Ketergantungan kepada emas, perak atau uang itu begitu tinggi. Pada waktu Petrus dan Yohanes lewat, dia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Haleluya. Tapi Petrus dan Yohanes tahu bahwa penyelesaian masalah dari orang ini tidak lagi tergantung kepada perak dan emas. Haleluya. Dia ingin membuat sesuatu yang baru, ya. Dia ingin mentransformasi pemikiran daripada orang lumpuh ini. Maka itu dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Bukan berarti Petrus itu tidak punya apa-apa. Ingat, pada beberapa waktu yang lalu dia telah berhasil mentobatkan 3.000 jiwa, lalu 5.000 jiwa. Jadi jemaatnya itu kira-kira sudah 10.000, saudara. Jadi kalau mereka bawa perpuluhan 50% saja, bayangkan uang dari Petrus banyak sekali. Tapi itu tidak melekat pada hatinya. Tidak ada satupun daripada keuntungan pelayanan secara material yang kemudian melekat pada hatinya. Yang dia taruh pada hatinya itu adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret. Dia pegang tangan daripada orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu dalam waktu sekejap itu ditransformasi daripada bergantung pada emas dan perak. Sekarang dia percaya kepada nama yang besar. Begitu cepat dia merasa sesuatu yang luar biasa. Pada waktu Petrus dan Yohanes memegang tangannya, dia merasa ada kuasa, ada seperti aliran listrik melekat turun kepada tubuhnya, dan terus ke mata kaki, kepada ankle-nya, pada kakinya yang 22 tahun tidak pernah bisa digunakan. Begitu tidak mungkin bisa menjadi kuat. Tapi dia rasa ada satu kekuatan memperbaiki tulang-tulangnya, memperbaiki sendi-sendinya, memperbaiki ankle-nya, dan puji Tuhan, dia rasa kuat. Dia langsung berdiri. Karena apa? Nama di atas segala nama. Haleluya. Dalam ayat 6 dan 7 Rasul Petrus berkata, silver or gold I do not have, but what I do have I give thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Wow. Nama ini membuat semua yang mustahil itu bisa dibereskan. Nama ini saya perintahkan di sini. Nama ini juga yang saya percaya akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Nama ini sangat agung dan mulia. Nama ini ada pada hidupku. Saya tidak bawa sesuatu kepada saudara dari Indonesia, tapi saya bawa nama yang sama. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, saudara bisa berjalan dalam kemenangan di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir. Atau ada kesulitan yang lain,
Saya percaya mungkin saudara dalam kondisi seperti orang ini, spiritual paralysis saudara tidak lumpuh, tapi lumpuh rohani. Ya, saya yakin saudara akan direspon, dibangkitkan, dikuatkan oleh Tuhan. Ingat, nama ini sangat berkuasa. Disebutkan di situ bahwa nama ini, ya, nama, the name of above every name. Ya, I give it to you. Saya berikan pada saudara nama dari Tuhan Yesus Kristus. Maka saya yakin sedang terjadi sesuatu yang luar biasa di ruangan ini. Kita tunjukkan iman kita hanya kepada Dia, dan biarkanlah Dia melakukan hal yang sangat besar. Karena kita yakin bahwa tidak ada nama lain di atas muka bumi ini yang lebih tinggi daripada nama itu. Dan kita bersyukur, kita pulang ke rumah, kita bawa nama ini. Katakan kepada anak-anakmu, kepada istri, kepada suami tentang nama ini. Katakan kepada orang-orang rumah, orang-orang di sekitar, kita punya nama. Ya, nama corona itu hebat, tetapi Yesus jauh lebih dahsyat. Nama yang luar biasa. Jeff Bezos itu luar biasa, orang berkaya, tetapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Kita punya nama yang bisa membuat kita sukses, kita berhasil. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan di sini menjadi jemaat yang luar biasa di kota ini. Jemaat yang terus membawa nama di atas segala nama. Haleluya. Saya tidak akan berkata lebih panjang, tapi saya yakin Roh Tuhan sedang bekerja. Saya yakin Roh Tuhan sedang bekerja pada setiap bangku, setiap tempat saudara duduk, pada hati saudara, pada pikiran saudara. Haleluya. Biar nama ini merubah paradigma mindset kita, seolah tidak ada pertolongan lagi. Hari ini pertolongan memang ada di dalam nama itu. Mari kita tunduk kepala. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas nama yang agung, yang kadangkala Tuhan kami singkirkan ke tepi karena kami sibuk berpikir tentang nama COVID-19 atau berpikir nama-nama lain. Oh haleluya, pada hari ini Tuhan kami mau angkat nama ini. Oh Tuhan, kami mau lepaskan nama ini di tengah-tengah berbagai kesulitan. Dan dalam nama Yesus Kristus, yang sakit jadi sembuh, yang ada masalah dibereskan oleh Tuhan, yang lumpuh rohani diaktifkan dan boleh berjalan, boleh datang di kebaktian, boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam pekerjaan yang mengalami hambatan pada pekerjaan, dibereskan oleh nama Tuhan Yesus Kristus, the name of above every name. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menghadirkan kuasa yang padat, yang luar biasa pada hari ini. Kadang-kadang kami pikir nama itu karena nama begitu sederhana, kami lupa pada nama itu. Tapi di sini dia berkata kami tidak menyampaikan permohonan atas nama ini, maka itu kami tidak mendapat apa-apa. Tapi hari ini kami akan merubah sikap kami, attitude kami, dan kami percaya bahwa hanya pertolongan itu dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.